Sip malam di rumah sakit tua, firasat yang terlupakan. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya. Doni, Paidi, dan Agus baru saja selesai makan di warung depan kos-kosan. Mereka bertiga sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Makan, ngopi sebentar, lalu berangkat lebih awal ke rumah sakit tempat mereka bekerja sebagai cleaning service. Rumah sakit itu bukan rumah sakit modern, melainkan bangunan tua peninggalan zaman kolonial yang masih difungsikan. Banyak cerita beredar tentang tempat itu, tapi mereka bertiga sudah cukup lama bekerja di sana tanpa mengalami apa-apa, setidaknya sampai malam itu. Jam di dinding warung menunjukkan pukul 7.45 malam. Doni meneguk sisa kopi di cangkirnya dan berdiri. "Yuk cabut biar nggak telat," katanya. Paidi mengangguk sambil merapikan jaketnya. Agus yang sedari tadi lebih banyak diam akhirnya ikut berdiri, tapi wajahnya terlihat sedikit tegang. Mereka bertiga berjalan keluar dari warung. Angin malam menyambut dengan hembusan dingin yang menusuk. Jalanan dari kos mereka menuju rumah sakit melewati beberapa area sepi, termasuk sebuah jembatan kecil yang membelah sungai kecil. Biasanya mereka bercanda atau ngobrol sepanjang jalan, tapi malam itu suasananya berbeda. Setelah beberapa menit berjalan, Agus tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah depan, matanya menyipit. "Don, firasat gue kok gak enak ya?" bisiknya. Doni berhenti sejenak, menoleh ke Agus dengan alis terangkat. "Apaan sih Gus? Jangan aneh-aneh lah." Paidi juga menatap Agus, lalu tertawa kecil. "Ah, paling lo kurang tidur aja. Udah jalan aja." Agus menghela napas, tapi akhirnya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Namun, kegelisahan di wajahnya tidak hilang. Doni dan Paidi mengabaikannya, berpikir bahwa Agus hanya kelelahan atau terlalu banyak mendengar cerita horor dari teman-teman mereka di rumah sakit. Mereka tiba di rumah sakit sekitar pukul 9.30 malam. Bangunan itu tampak lebih suram dari biasanya, dengan lampu-lampu koridor yang berkedip-kedip dan bayangan gelap menari di dinding. Pintu masuk utama rumah sakit sudah dikunci, jadi mereka masuk lewat pintu samping yang biasa digunakan staf malam. Begitu masuk, bau antiseptik bercampur aroma lembab khas bangunan tua langsung menyeruak ke hidung mereka. Doni menyalakan senter dari ponselnya, menerangi lorong sempit menuju ruang ganti. Langkah kaki mereka menggema di dinding-dinding kosong. Sesampainya di ruang ganti, mereka berganti dengan seragam biru khas cleaning service. Ruangan itu kecil, dengan cermin besar yang sedikit berdebu dan beberapa loker tua yang catnya mulai mengelupas. "Kayak biasa aja ya, gue ke lantai 2, lu berdua di lantai 1, kata Doni sambil merapikan seragamnya. Paidi mengangguk. "Oke, nanti ketemu di pantry kayak biasa." Agus tampak ragu-ragu, tapi akhirnya ikut mengangguk. Mereka bertiga kemudian berpisah, memulai tugas malam mereka. Doni berjalan menyusuri lorong lantai 2, mendorong kereta berisi alat pembersih. Suasana di lantai itu lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup membuat bayangan panjang di sepanjang dinding. Sesekali Doni mendengar suara samar-samar dari kejauhan. Entah itu suara langkah kaki atau hanya angin yang masuk melalui celah jendela tua.
Saat Doni melewati ruang perawatan yang sudah terpakai, dia merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia berhenti sejenak, mencoba mendengarkan, tapi tidak ada apa-apa selain suara detak jam dinding yang pelan. Halah, sugesti aja ini, gumamnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Namun, saat dia melewati salah satu ruang operasi lama, dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sesuatu yang bergerak cepat di dalam ruangan gelap itu. Doni berhenti, menatap ke arah pintu ruang operasi yang sedikit terbuka. "Paidi, Agus, lu iseng ya?" Doni mencoba memanggil, suaranya menggema di lorong. Tidak ada jawaban. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Doni mendorong pintu ruang operasi itu perlahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela kecil di sudut ruangan. Meja operasi tua masih ada di tengah ruangan, dengan tirai yang setengah terbuka di sekelilingnya. Doni melangkah masuk. Lalu senter dari ponselnya bergetar sedikit karena tangannya yang mulai gemetar. Dia memeriksa sekeliling ruangan, tapi tidak menemukan apa-apa. Namun, saat dia berbalik untuk keluar, dia mendengar suara bisikan. Pelan, samar, tapi jelas. "Tolong!" Doni membeku. Suara itu datang dari balik tirai di meja operasi. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa ingin tahunya memaksa dia mendekati tirai itu. Dengan tangan gemetar, dia menarik tirai perlahan. Tidak ada apa-apa, meja operasi itu kosong. Doni menghela napas lega, tapi sebelum dia sempat melangkah mundur, pintu ruang operasi tiba-tiba tertutup dengan keras. Doni melompat kaget, jantungnya hampir melompat keluar. Dia berlari ke pintu, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci dari luar. "Paidi, Agus, buka pintunya," teriak Doni sambil mengedor pintu. Tiba-tiba suhu di ruangan itu menurun drastis. Napas Doni terlihat seperti asap di udara dingin. Dia berbalik dan matanya membelalak. Di cermin besar di sudut ruangan, Doni melihat bayangan seorang berdiri di belakangnya. Sosok itu tinggi, dengan wajah yang tidak bisa dikenali. Hanya mata hitam kosong yang menatap langsung ke arahnya. Doni berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun saat dia menoleh kembali ke cermin, sosok itu masih ada, lebih dekat. "Tolong!" Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti di telinganya. Doni menutup telinganya dan berteriak, mencoba mengabaikan suara itu. Tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka sendiri dengan suara berderit keras. Doni tidak berpikir panjang. Dia langsung berlari keluar dari ruangan itu. Napasnya terengah-engah. Dia berlari menyusuri lorong, tapi rumah sakit itu terasa seperti berubah. Lorong-lorong yang biasanya dia kenal itu tampak berbeda. Lebih panjang, lebih gelap. Suara bisikan itu terus mengikuti, menggema di telinganya. Saat Doni akhirnya tiba di pantry tempat biasa mereka berkumpul, dia menemukan Paidi dan Agus sudah di sana. Tapi ada yang aneh, wajah mereka pucat dan mata mereka menatap kosong ke arah Doni. Paidi, Agus," Doni memanggil, suaranya gemetar. Agus perlahan mengangkat kepalanya, menatap Doni dengan mata yang kini sepenuhnya hitam. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kami sudah menunggumu, Don," bisik Agus dengan suara yang bukan suaranya. Doni mundur, tubuhnya gemetar hebat,
Tapi sebelum dia bisa berlari, pintu pantry menutup sendiri dengan keras. Dan suara tawa pelan mulai menggema di ruangan itu. Malam itu, Doni menyadari bahwa firasat Agus bukan hanya sekedar ketakutan biasa. Ada sesuatu di rumah sakit itu, sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Suasana di pantry rumah sakit mendadak berubah menjadi mencekam. Doni berdiri mematung di depan pintu yang tertutup rapat. Sementara Paidi dan Agus duduk di meja dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mata Agus yang kini sepenuhnya hitam menatap tajam ke arah Doni. Senyum tipis di wajahnya terlihat tidak wajar, seolah-olah bukan Agus yang Doni kenal. "Kami sudah menunggumu, Don." Suara Agus terdengar serak, seperti dua suara bercampur jadi satu. Suara Agus yang biasa, tapi ada nada lain yang lebih dalam, lebih dingin. Paidi yang duduk di sebelah Agus perlahan menoleh. Matanya juga gelap, dan wajahnya pucat seperti mayat. Bibirnya bergerak perlahan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanyalah suara tawa pelan yang dingin, menusuk sampai ke tulang. Doni merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ini tidak masuk akal. Ini bukan candaan seperti biasanya. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. "Agus, Paidi, lo kenapa sih?" "Ini gue, Doni." Suara Doni bergetar, mencoba memanggil teman-temannya kembali ke kesadaran. Namun mereka hanya menatapnya tanpa ekspresi. Agus berdiri pelan. Gerakannya kaku seperti boneka yang digerakkan tali. Dia melangkah mendekati Doni dengan langkah yang lambat tapi pasti. Panik mulai merayap ke seluruh tubuh Doni. Dia meraih gagang pintu di belakangnya, mencoba membukanya. Tapi pintu itu terkunci rapat, seolah-olah rumah sakit ini tidak mengizinkannya pergi. Melihat Agus semakin dekat, Doni mencari apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata. Dia melihat teko kopi kaca di atas meja. Tanpa pikir panjang, dia meraihnya dan melemparkannya ke arah jendela pantry. Kaca pecah berhamburan, menciptakan lubang cukup besar. Dengan sisa tenaga dan tanpa memikirkan luka, Doni melompat keluar melalui jendela yang pecah itu. Potongan kaca menggores lengan dan pahanya. Tetapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin keluar dari tempat itu. Begitu berada di luar pantry, Doni berlari menyusuri lorong rumah sakit yang gelap dan sunyi. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Setiap suara langkah kakinya bergema, seolah-olah ada seseorang, ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Doni menuju pintu samping tempat mereka biasanya masuk. Tapi saat dia sampai di sana, pintu itu tidak bisa dibuka. Dia menarik gagangnya sekuat tenaga, menendangnya, bahkan mencoba memecahkan kaca kecil itu di pintu itu. Tapi semua usahanya sia-sia. Pintu itu seperti menyatu dengan dinding, tidak memberikan jalan keluar. Napas Doni memburu. Dia berbalik, berharap tidak melihat Agus dan Paidi mengejarnya. Tapi lorong di belakangnya kosong. Namun dari kejauhan, Doni mulai mendengar suara. Bisikan pelan yang terdengar seperti ratusan orang berbicara bersamaan. Tapi kata-katanya tidak bisa dipahami. Suara itu semakin lama semakin dekat. Panik, Doni berlari menuju tangga darurat. Jika pintu utama terkunci, mungkin dia bisa keluar lewat pintu di lantai bawah. Tapi saat dia tiba di tangga, langkah kakinya berhenti. Di ujung tangga,
berdiri sosok seorang wanita dengan gaun rumah sakit yang compang-camping. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Doni tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dari celah rambut yang menutupi, dia bisa melihat mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. "Jangan pergi," bisikan itu terdengar jelas di telinga Doni, meskipun bibir wanita itu tidak bergerak. Doni mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu dia harus menemukan jalan lain. Dengan cepat, dia berlari ke arah ruang bawah tanah. Dia ingat pernah mendengar cerita dari staf lama bahwa ada pintu keluar darurat di ruang arsip bawah tanah. Pintu tua yang jarang digunakan, tapi mungkin bisa jadi harapan terakhirnya. Lorong menuju ruang bawah tanah lebih gelap dari bagian rumah sakit lainnya. Lampu di sini sudah lama mati, dan bau lembab bercampur dengan aroma busuk seperti sesuatu yang membusuk di dalam dinding. Doni menyalakan senter dari ponselnya, menerangi jalan di depannya. Saat dia tiba di ruang arsip, pintu besi itu berdersit saat dibuka. Doni masuk dan menutup pintu di belakangnya, berharap bisa menghalangi siapapun atau apapun yang mengejarnya. Ruang arsip itu dipenuhi rak-rak tua berisi berkas-berkas usang. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Doni menelusuri ruangan itu dengan cepat, mencari pintu luar darurat yang dia dengar dari cerita. Akhirnya, di sudut ruangan dia menemukan pintu besi tua yang hampir tertutup rak. Pintu itu terlihat seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Doni menarik rak tersebut dengan susah payah, lalu mencoba membuka pintu itu. Tapi pintunya macet. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Doni menendang pintu itu berulang kali. Napasnya memburu dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia hampir berhasil membuka pintu itu ketika tiba-tiba dia mendengar suara dari balik rak arsip. "Kamu pikir bisa kabur?" Doni membeku. Suara itu datang dari belakangnya. Perlahan dia menoleh dan matanya melalap. Di antara rak-rak arsip berdiri Agus dan Paidi. Wajah mereka lebih mengerikan dari sebelumnya. Kulit mereka pucat kehijauan. Mata mereka hitam pekat tanpa sedikit pun kilau kehidupan. Tapi yang paling mengerikan adalah senyum mereka, senyum lebar yang tidak manusiawi, seperti dipaksakan oleh sesuatu yang bersembunyi di balik kulit mereka. "Kamu bilang jangan pergi, Don." Suara mereka bergema bersamaan, menciptakan harmoni mengerikan yang membuat Doni hampir pingsan. Tanpa berpikir lagi, Doni berlari menuju pintu, menendangnya sekali lagi dengan seluruh kekuatan. Pintu itu akhirnya terbuka dengan suara keras, dan Doni melesat keluar, meninggalkan ruang arsip di belakangnya. Namun, saat dia mengira dia berhasil keluar dari mimpi buruk itu, Doni mendapati dirinya tidak berada di luar rumah sakit. Dia masih di dalam rumah sakit, di lorong yang sama dengan yang dia lewati sebelumnya. Lorong itu tidak berujung. Rumah sakit ini tidak membiarkannya pergi. Doni menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya hanya mengembang kembali kepadanya, bercampur dengan suara tawa Agus, Paidi, dan entitas-entitas lain yang kini menghuni rumah sakit itu. Malam itu Doni sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Dia adalah bagian dari rumah sakit itu sekarang.